Enak apa enak? Maning? Jadi kalau seret rezeki, krisis ekonomi, berantakan rumah tangga suami istri, banyak baca Astaghfirullah. Rabbi lihat Kanjeng Nabi Yunus. Nabi Yunus itu seorang dai kondang mubalik terkenal, tapi kecewa dengan umatnya, dia kabur keluar negeri, jalan-jalan naik perahu bikin partai baru. Dicemplungkan ke lautan, dimakan oleh ikan hiu. Teorinya orang yang dimakan ikan akan hancur berkeping-keping, kotoran jadi kotoran ikan, tapi tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi Yunus punya zikir, punya wirid, punya doa yang sangat ampuh yang dibacanya. Apa yang dibacanya? Tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Monggo. La ilaha subhanaka inni kuntu untu. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, pendek doanya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus dikeluarkan dari perut ikan dalam keadaan selamat karena membaca syaratnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Siapapun orang yang beriman, gelap hidupnya membaca doa Kanjeng Nabi Yunus, insya Allah selamat bebas dari kegelapan. Habis gelap terbitlah Saya tanya, Pak RT kita beriman apa tidak? Pak RT beriman apa tidak? Berarti doa ini bisa diamalkan sama Pak RT. Minggu besok ajak Pak RT ke kebun binatang, bawa ke kandang macan. Setelah sampai kandang macan, minta dibukakan kandang macan. Begitu kandang macan dibuka, seluruh masyarakat Jatibarang memberikan dorongan kepada Pak RT. Ketika Pak RT disambut oleh 3 ekor macan dari dalam kandangnya, ia pun membaca zikir Kanjeng Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Insya Allah Pak RT, insya Allah Pak RT habis. Malah macan yang ngomong alhamdulillah. Ya kita sate blengong. Yakin apa yakin? Yakin apa yakin? Yakin dimplok apa yakin selamat? Lihatlah Kanjeng Nabi Zakaria, lihatlah Kanjeng Nabi Ibrahim. Apa hebatnya Ibrahim? Apa hebatnya Zakaria? Kanjeng Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Teorinya orang yang dibakar api akan hancur tubuhnya, tapi tidak dengan Kanjeng Nabi Ibrahim. Sebab apa? Kanjeng Nabi Ibrahim punya zikir, punya wirid, punya donga. Sakti mondro gunung nganggo klambi Antasena. Apa Antasena? Antaso inuna panjenengan Gusti ingkang reksa kawula sedaya. Apa zikirnya Kanjeng Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal hasbunallah
ni'mal maula. Nikmat Bu, enak Bu, eco Bu, ayem Bu. Tapi kenapa oleh ibu-ibu diganti? Indung-indung, hujan diudik, anak siapa? Mata melirik. Ini lagu wajib. Saya dari ujung Sumatera sampai Papua, ibu-ibu itu aja lagu wajibnya. Saya tanya ibu-ibu, lindung artinya apa lindung? Lindung apa Bu? Lindung itu belut. Kepala lindung berarti ndas. Lah pengajian kok bayangin das welut. Saya tanya ibu-ibu, welut itu pendek apa panjang? Welut itu kasar apa lunyu? Welut itu tempatnya di darat apa masuk lubang? Lubangnya kering apa becek? Udah begitu menghina orang lagi, aduh aduh. Mandi di kali, tidak sembayang, di dalam kubur. Ada perempuan yang mandi di kali, rambutnya tidak sembayang, tidak di dalam kubur mendapat. Namanya Siti. Siapa Siti Aisyah? Siapa Siti Aisyah? Garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad. Ibu tidak sadar telah menghina keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. 1000 kali murudan menghina keluarga Nabi, dijamin masuk neraka. Emang enak. Jangan Siti Aisyah, Siti Markonah. Nah Siti Markona iku langganan supir angkot pasar Bawang gue. Si Badrudin gue. Solihin, Khalidin, Cak Serudin gue. Yo. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, berikanlah jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya. Ibrahim mah gak lecet-lecet, acan, gak item-item, gak gores-gores. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Begitu ada rumah warga kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran. Tiba-tiba muncul. Dia bertanya, Kang Salimin, ini mobil pemadam kebakaran mau kemana? Nyemprot Pak RT, minggir. Kenapa Pak RT? Minggir. Iya kenapa? Karena mobil pemadam kebakaran itu bid'ah dolalah, tidak pernah ada zaman Rasulullah. Lalu zaman Rasul apa? Zaman Rasul ada hadisnya tentang Kanjeng Nabi Ibrahim bersumber dari Ibnu Abbas. Ketika dibakar oleh api, dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil di tengah kobaran api, bukan semprot pakai mobil dari jarak jauh. Ini mobil bikiran kafir.
Tapi saya tidak berani Pak RT. Mulane saya bilang kamu, entah siapa yang memberitahu ketika tiba-tiba muncul Bu RT dengan langkah sempoyongan dan gontai, kemudian kedua tangan suaminya itu pun dia gapai. Ia berkata, jangan tinggalkan aku seorang diri sayang. Dengan muka memerah dan nampak sedikit marah, dikipaskan tangan istrinya itu dan Pak RT berkata, baru kini ku sadari betapa lemahnya imanmu itu. Tinggalkan aku pergi, biarkan aku dengan keimananku. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT menceburkan diri ke tengah kobaran. Dan ia pun belum, dia baca doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lu kok hilang? 10 menit kemudian api pun padamlah dan seluruh masyarakat Jatibarang berduyun-duyun mencari keberadaan. Ternyata Pak RT mateng. Ini yang disebut malam ini pangkatnya, saya tidak nyebut orangnya, berapa puluh pun RT yang datang malam ini, karena banyak disebut pangkatnya, insya Allah tambah barokah umurnya, tambah rizkinya, tambah proyek jual beli tanahnya yang dijual tanah tetangganya, dan insya Allah ditambah istrinya, amin. Tahun besok siapapun RT yang datang malam ini, insya Allah tahun besok diangkat jadi lurah, amin, di pedalaman Irian Jaya, amin. Sallallahu Muhammad. Lihat Kanjeng Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang susah. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, 20 tahun kawin belum punya anak, ada yang 30 tahun kawin belum punya anak. Bahkan di Jatibarang ada yang belum kawin sudah punya. Ajis aing mah. Nabi Zakaria mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhan, berikan padaku turunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Allah janjikan Nabi Zakaria akan punya anak namanya Yahya atau Yohanes. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Lakonono telu. Yang pertama, Allah tu kaliman nasa salah satu ayamin ila romza. Selama 3 hari 3 malam kamu tidak berbicara dengan sesama umat manusia kecuali dengan isyarat tangan saja. Yang kedua, wadkur rabbaka katsira. Banyaklah kau berzikir pada Tuhanmu. Yang ketiga, wasabbih bil asyi wal ibkar. Bacalah tasbih pagi dan petang. Ketika diamalkan oleh Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba istrinya nenek 80 tahun met bun ondok emang bebek. Ini penistaan. Kalau di Jatibarang ada nenek 80 tahun meteng, kira-kira heboh enggak? Rame enggak? Viral enggak? Kira-kira wawancara Pak RT capek enggak? Kenapa istri Nabi Zakaria nenek-nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria membaca tas ini pun bisa diamalkan sama Pak. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama setelah dikawin kemudian diwirid dengan wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Pada hari keempat ternyata sang nenek mati. Habis ya.
Kenapa para nabi, para wali dan ulama, orang-orang soleh itu mustajab doanya saciduh metu saucap nyata, sedangkan doa kita sulit diijabah padahal sama yang dibaca. Hendaknya saudara-saudara melengkapi sekurang-kurangnya 3 persyaratan, sempurnanya 4. Apa yang 3 dan 4? Yang pertama, jika panjenengan ingin ampuh mustajab zikir dan doanya, hendaknya yang panjenengan baca bersumber dari Allah dan Rasulnya, bukan semata-mata karangan manusia. Ini saya bawakan malam ini ibu-ibu, ini adalah kitab doa, wirid doa terbaik seluruh dunia. Mungkin selama ini kita belum memilikinya, alhamdulillah sudah saya kumpulkan dan sudah kita sebarkan hampir di seluruh Nusantara, bahkan nyebrang sampai ke Brunei, Singapura dan Malaysia. Ini adalah doa terbaik seluruh dunia. Insya Allah tidak ada doa yang lebih baik dari ini. Saya hanya nyiapkan ngasak goloknya. Di sini ada pendekarnya. Pada kiai, para habaib, para ulama, para tokoh, mereka adalah pendekarnya. Saya hanya menyiapkan pedang dan goloknya. Siapa yang benar menggunakannya, jelas insya Allah akan dapat hasilnya. Ini namanya kitab munajat. Saya tidak menjualnya ibu-ibu. Ibu cukup ambil saja sendiri, nanti bayar sama yang nunggonin. Saya tuh. Itu pun yang punya uang, yang benar-benar tidak punya uang, ibu ambil dan cepet-cepet, jangan di situ terus, nanti saya teriakin maling masalahnya. Yang kedua, zikir dan doa akan ampuh apabila yang melakukannya tahu benar tepat penggunaannya. Sebab apa? Yang namanya zikir dan doa itu semuanya ampuh, cuman beda-beda pemakainya. Sama seperti senjata, ada silet, ada pisau, ada golok, ada kampak, ada gergaji, ada pedang, ada samurai. Semuanya tajam tapi ada pemakainya sendiri-sendiri. Silet tajam buat ngiris kertas, kalau silet tajam buat nebang pohon cuma geli doang. Gergaji tajam buat motongin kayu bakar, gergaji tajam buat nyunatin bocah hancur siotongnya. Kampak tajam buat belahin kayu bakar, kampak tajam buat motong kumis rata sa hidung-hidungnya. Artinya apa saudara-saudara? Semuanya zikir dan doa ampuh, tapi tempatnya berbeda. Mulai bekerja baca bis, dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah inna, banyak dosa astag, beban berat la haula wala quwata illa, kagoda setan au, mertua mati alhamdulillah, warisan no mertuane ladak, ora tau salat pegane kur gapleh bae gitu. Yang ketiga, zikir dan doa akan ampuh apabila panjenengan mengamalkan bersih, tulus, ikhlas, yakin hatinya. Kenapa? Hati bagaikan tangannya, sedangkan zikir dan doa ibarat senjatanya. Sehebat-hebatnya senjata, kalau tangannya tiada bertenaga, insya Allah kurang bermakna. Gimana? Gimana? Kalau ada kampak panjang, besar dan tajam buat nebang pohon, rubuh apa tidak? Rubuh apa tidak? Serahkan kampak yang panjang, besar dan tajam kepada orang yang setruk, suruh nebang pohon. Yang roboh pohonnya apa orangnya? Hati manusia itu ada yang fi qulubihim maradun, ada hati yang sakit, ada pula hati yang sariawan, dan tidak sedikit hati yang setruk. Saya tanya ibu-ibu, hati ibu sehat apa setruk? Dari jawaban yang lembek menunjukkan itu adalah setruk. Hati ibu sehat apa setruk? Mentak-mentak tuh darah tinggi, hampir setruk. Izinkan saya bertanya ibu-ibu, ini cirinya. Ibu lebih senang melihat wajah suami sendiri apa suami orang? Suami sendiri apa suami orang? Pret, alah orang andel. Saya tanya kaum bapak yang datang malam ini, panjenengan lebih senang lihat wajah istri sendiri apa istri orang? Asem. Yang keempat,
panjenengan akan mustajab zikir dan doa panjenengan jika ada gurunya, ada pelatihnya, ada pembimbingnya, ada kiainya, ada mursyidnya. Kenapa? Sepak bola saudara-saudara cuma ngoper-ngoper, ngober-ngober karet bulat, itu saja ada pelatihnya. Gimana? Badminton itu cuma mukulin pantat ayam mati, itu saja ada pelatihnya. Catur saudara-saudara itu cuma dorong-dorong kusen, itu saja ada pelatihnya. Apalagi zikir dan doa pada Allah Subhanahu. Nih, selesai bab zikir. Yang kedua, kita kalau ingin sempurna dalam hidup ini ada Muhammadur. Nah, puncaknya adalah membaca sholawat, nyebut asmonipun Kanjeng Nabi Muhammad. Waduh, jam 1 orang kerasa ya. Betul jam 1 ya? Jam berapa? Ini 1 jamnya 11. 1 ini jamnya. Hamba Allah yang dimuliakan, Nabi Muhammad itu manusia yang paling viral, yang paling banyak disebut namanya. Gimana? Kapan? Sejak Kanjeng Nabi Adam melakukan kesalahan di dalam surga, selain membaca Rabbana dzalamna, beliau membaca tawassulan, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Tawassul dengan Rasulullah. Kedua, jika ada orang yang masuk Islam maka pinnya, passwordnya adalah ada nama Muhammadnya. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. 3. Nanti jam 4 pagi panjenengan masih tertidur mendengkur di atas kasur paju dubur jeung bujur, dari Masjid Al-Ittihad akan kedengaran suara yang sangat merdu dengan menyebut seseorang walaupun tidak langsung disebut namanya, tapi orang semua tahu siapa dia. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin laylan nilta wal anamun yam sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Suara apa? Suara apa? Cangkem beduk. Tukang fitnah. Siapa yang dimaksud dengan imamul mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah? Siapa karimul akhlak, yang paling mulia akhlaknya? Yang dipanggil jam 4 pagi, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Ki melek apa? Mata walangan. Selesai tarhim kemudian kita kumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
persis adzan al-ittihad. Ya la sholat. Ya. Ya la sholat. Dalam satu kali azan nama Muhammad disebut 2 kali, 5 kali 2 10. Belum lagi ada orok yang lahir diazankan sebut nama Muhammad 2 kali. Belum lagi ada orang kesurupan diazani kupingnya. Belum ada orang yang pindah rumah diazani kamar-kamarnya. Belum ada angin puyuh direm dengan azannya. Belum lagi orang yang meninggal dunia, orang mati diazani kuburnya untuk menghidupkan orang yang masih hidupnya. Kalau satu hari di satu masjid azan dikumandangkan 34 kali nama Muhammad disebut, satu masjid saudara-saudara 34 kali Muhammad disebut dicampur dengan yang lainnya. Bayangkan komplek masjidnya di Indonesia ada 2.359.173. Berapa kali disebut? Berapa kali? Sallu ala Nabi Muhammad. Selesai kumandangkan azan kemudian kita membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'watit wa salatil ati sayyidana Muhammad disebut. Selesai baca doa adzan kita kemudian ambil air wudu kemudian kita baca doa asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Kopi baru tapi dingin juga, edan pahit lagi. Kita kemudian berangkat ke masjid, ada tulisan di pintu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi wa tali rahmati. Kemudian tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid dan qabliyah, kita tidak langsung iqamat karena dawuhannya pun Kanjeng Nabi, idza sami'tumul muadzdzina faqulu mustama yaqul tsumma shallu alayya fa innahu man shalla alayya maratan sallallahu alaihi biha ashran tsumma sallallahu alaihi wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu wa man sa'ala liyal wasilah halat lahu syafaati. Jika kamu mendengar seorang muadzin kumandangkan adzan, ucapkan seperti yang ucapkannya, kemudian bersolawatlah kepadaku, karena siapa yang selawat padaku 1 kali, Allah akan bersolawat padanya 10 kali. Kemudian mintakanlah pada Allah wasilah untuk aku, dia adalah derajat paling tinggi dalam surga yang hanya diberikan oleh Allah untuk 1 orang di antara hamba-hambanya. Aku berharap akulah yang mendapatkan wasilah itu, maka siapapun yang membantu memintakan wasilah pada Allah untuk aku, berhaklah nanti yaumul kiamah dia mendapatkan syafaatku. Allahumma. Makanya selesai azan dan belum iqamah, antara azan dan iqamah kita baca salawat yang ada wasilahnya. Allahumma sholli ya Rabb Allahumma sholli ya Rabbi bal. Oleh Rasul, orang yang membaca sholawat seperti ini dijanjikan dapat syafaat yaumul kiamah. Allahumma. Berarti yang baca sholawat menjelang qomat itu bener, nggih bener. Berarti bener NU, ya bener NU, sing salah ente. Jelas sama batan? Jelas sama jelas? Itu aja kok. Daripada repot. Pahit. Kemudian kita iqamat, dalam iqamat ada Muhammad masuk ke dalam salat, di dalam salat ada Muhammad apa tidak? At-tahiyatul mubarakatus. Assalamu alayka. Assalamu alayna. Asyhadu an la ilaha. Shh. Tahan dulu. Asyhadu an la ilaha. Mantapkan dulu tauhidmu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini kadang-kadang enggak. Ya enggak. Suruh mantap kok.
Tidak ada Tuhan kecuali nggak masalah kalau bahagianya begitu. Itu namanya masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat, jangan diributkan, nggih. Kalau saudaramu bahagia dengan memilih itu, biarkan dia. Sudah kamu tidak bisa memberikan kebahagiaan, minimal biarkan saudaramu dalam kebahagiaannya. Makanya sering saya sampaikan, kalau ada orang gila tertawa-tawa, berarti dia sudah bahagia jadi orang gila. Jangan diobati. Nanti kalau sembuh malah nangis. Makanya kalau ada orang sholatnya begini-begini, jangan diaru-arui, anggap saja orang bahagia. Asyhadu an la ilaha, asyhadu anna, Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina wa salli ala sayyidina wa ala sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala sayyidina Alamina innaka 5 kali dalam tahiyat akhir disebut. Selesai sholat kemudian kita zikir, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha la ilaha illallah Muhammadur. Ada Muhammad di situ. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha namutu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karami innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi al-fatihah waladdallin Allahumma shalli 'ala sayyidina wa 'ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Apa manika? Mau pulang ke rumah ingat pesan Kanjeng Nabi, majalasa qaumun majlisan summa tafarraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tirah yaumal qiyamah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis kemudian mereka bubar pulang ke rumah masing-masing sebelum zikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi mereka, kecuali kumpul mereka nanti yaumul kiamah akan menjadi kesedihan dan penyesalan. Makanya orang-orang Islam Indonesia selesai sholat berjamaah, selesai pengajian, tidak pulang ke rumahnya sebelum salam-salaman sambil baca sholawat. Salaman sallallahu ala sallallahu. Pulang ke rumah cucunya belum dicukur palanya, nangis keok. Akhirnya cucunya diguntingkan rambutnya, dipotong kambing akekah, digendong tuh bocah, siapkan kembang 7 rupa dengan air bening, dirantang siap gunting potong, dikelilingkan mulai dari Pak Kiai, Pak RT dan rakyatnya. Apa yang dibaca? Ya Nabi, أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا الله
dan kita hampir setiap hari bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatu wassalamullahi ala taha Rasulillah. Salatu wassalamullahi ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wala Muhammad. إلهي إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله. يا صلاة وسلام الله على رسول الله. صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Sallu ala Muhammad. Ini lupa saya kenalkan, saya juga bawa istri lo ke sini. Istri saya itu nggak jauh rumahnya dari sini, orang Sidakaton.
Sidasinya katon di wong sih katon. Ayo ngadeg kae. Nah, kamera dong. Ah, musuh. Tapi kamu jangan lama-lama mandangin dia. Saya juga bawa anakku dua yang satu sudah punya anak, tinggalnya masih di Mesir. Yang satu baru kawin 10 hari yang lalu, tapi mau pulang lagi ke Maroko. Mana anak-anak gitu. Wes nak katon ya. Biar kenal ibu-ibu nggih. Karena kan ngongkosi ya. Ya udah sini naik sama anakku. Biar kenal saja uminya sama anak-anaknya sini. Biar kenal wong kebiasaan orang Jawa ngono ya. Wes mana bae manek. Nek ora menek ora dadi manak ya. Biar kenal saja sini ya, sok. Nah, ini istriku. Istriku tuh pemalu Bu, makanya malu-malu tuh punya anak kayak gue maksud. Wes biar kenal. Ini malah sekarang yang paling tua kayak ragil, cilik dewek kok kata aku. Nah ini istri ini Bu. Nah, ini cantik ya. Oh iya bocone ayu. Nah ini anak saya nomor 3 masih kuliah di Al Azhar di Mesir. Alhamdulillah orang ngempani mani. Nah, yang satu yang sudah jadi mantune wong Kalisoka kayaknya gitu. Punya anak satu kayaknya lagi tidur ya namanya. Bawa anak ya kayak ya Bu ya. Anaknya muatane. Dah, tolong didoakan nih anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh-solehah semua. Wardah mana Wardah? Oh masih di masjid memang rumahnya jelek ya masjid baik. Nah ini yang kelihatan. Nanti yang 2 menyusul kalau memang mau yang karena pada Bapak Ibu semua. Kita hamba-hamba Allah alhamdulillah malam ini masih diberi kekuatan untuk menunjukkan cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, moga-moga orang Brebes, sak Brebes, khususnya orang Jatibarang yang malam-malam ini duduk bersimpuh, ada yang berdiri, ada yang belum kebagian kue. Ya Allah, mereka semuanya mencintai Nabi-Mu, perkenankan mereka nanti melihat wajah kekasih-Mu itu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dan pesan saya buat semua, kita bangsa Indonesia ini bangsa yang paling beruntung. Karena apa? Bukan cuma beda madhab, bukan cuma beda organisasi, kita semua ini lintas suku, lintas agama, hidup dalam keadaan damai. Kenapa? Kita sadar damai itu yuk di sini ada orang Jawa enggak? Ada orang Sunda enggak? Ada orang Batak enggak? Komplit di sini ya. Untuk itu saya ingin ngajak semua untuk merenung sebuah selawat. Saya ingin kita semua ikrar malam ini. Siap bersatu? Siap akur? Siap rukun? Siap damai? Mohon semua berdiri, mereka yang mengaku sebagai anak bangsa Indonesia berdiri, kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia yang bersatu masih ada. Sikapnya sikap lurus, jangan seperti istirahat atau ada yang megangin anulah. Maksudnya anak-anak gitu loh.
Udah siap belum? Keluarkan suaranya sekeras-kerasnya untuk Indonesia yang kita cintai. Biarkan para pahlawan bangga dengan kita semua. Shallallahu alaihi Muhammad. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Monggo lenggah kembali. Hamba-hamba yang dimuliakan, mari kita bersama-sama baca suratul Fatihah yang kita persembahkan untuk para pahlawan, para syuhada, para mujahidin, para ulama, para ulia, khususnya para pendiri, perintis dan donatur juga jamaah Masjid Al-Ittihad yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dan muliakan mereka semuanya, bil khusus untuk orang-orang kita semua, orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Ala hadzal al-Fatihah. Hamba Allah yang dimuliakan, demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah panjang umur sehat badan kita bertemu di lain kesempatan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih sabar baca doa? Ya Rabbi bil Mustafa balik. Ya Rabbi waj'al raja'i ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munhazimi ya Rabb. Waltuf bi'abdika fi daraini inna lahu sabran mata tad'uhul ahwalu yanhazimi ya Rabb.
وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا رب. والآل وصحبه ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau Al-Mukarram Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan, terutama di dalam keluarga kita. Kami selaku pengantar acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mengatur acara pada malam hari ini banyak hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon tamu undangan untuk memasuki gedung GSG. Tamu undangan dimohon untuk memasuki gedung GSG. Dipersilakan untuk Hajah Wafik Azizah bersama Emirat Group untuk mengiringi pulangan dari kita semuanya. Mudah-mudahan selamat sampai ke rumah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio sound system, mohon drumnya belum bunyi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lidh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lidh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad.
أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل لي الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل لي الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد. Nyon lagu napa Bu? Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum semua yuk man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما biar semua kebagian. Sebelah sini minta lagu apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terakhiran harus yang semangat ya. Luar biasa. Terima kasih buat seluruh warga dan juga jamaah pengajian dalam rangka Grebek Maulid di tahun ini. Luar biasa.
Masjid Jami Al-Ittihad Jati Barang. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Salam untuk baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Ya aun al-gharibi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika. Ya aun al-gharibi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika. binukal Islamu, Salam alaika, binukal Islamu. Salam alaika. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi, ya Habibullah, ya Rasulullah. Terima kasih sudah ngaji dan salawat bareng. Binoitir Rahmani, salam alaika, jita bil Qur'ani, salam alaika. Binoitir Rahmani, salam alaika, jita bil Qur'ani, salam alaika. Jita bil Qur'ani, Salam alaika, jita bil Qur'ani, salam alaika. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Wafik Aziza mau ucapkan terima kasih buat panitia dan Emirat Musik Religi di sini.
Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa silaturahim lagi, salawatan bareng lagi. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan dan kekurangan dari kami. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.